Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kelompok 7 akan menjelaskan tentang cleaning, disinfektan, dan sanitation. Kelompok kami ada Aime Alisa, Audrey Azahra, Nadira Alifa, Raharjo Mutakin, dan saya sendiri Ratnadita. Berikut adalah outline yang akan kami jelaskan. Ada introduction mengenai cleaning dan disinfection, kemudian ada ideal sanitation and ozone technology, kemudian ada cleaning of plants and equipment, cleaning of raw material, cleaning packaging, dan yang terakhir adalah odor. Yang pertama adalah cleaning. Jadi, cleaning merupakan serangkaian proses gabungan yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari permukaan peralatan atau bahan material secara fisik dan kimia. Kemudian, kotoran sendiri ini merupakan zat yang terbentuk dari kompleks yang memiliki ukuran berbeda, hasil dari sisa makanan, senyawa kimia, mikroorganisme, debu, dan partikulat dari makanan maupun sistem produksi. Tingkat kesulitan untuk menghilangkan kotoran ini tergantung solubilitasnya. Semakin mudah larut suatu material, maka semakin mudah proses menghilangkannya. Jenis kotoran sendiri ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu adalah fats, oil, and greases. Mereka ini merupakan triglycerida atau asam lemak ya, dan bervariasi bentuknya, baik itu wax maupun liquid. Fats, oil, dan greases ini tidak larut dalam air. Jika terpapar udara akan teroksidasi, kemudian terpolimerisasi menjadi keras dan semakin menempel pada permukaan, sehingga semakin sulit untuk dibersihkan. Lalu, dapat dihilangkan menggunakan larutan alkalin dengan sifat emulsifikasi atau saponifikasi. Selanjutnya adalah kotoran jenis protein. Kotoran ini memiliki molekul yang terlalu besar untuk bisa larut dalam air. Kemudian paling sulit dihilangkan karena menempel sangat kuat pada permukaan. Tingkat kesulitan cleaning tergantung pada kompleksitas struktur proteinnya tersebut. Protein akan terdenaturasi dan mengendap pada suhu tinggi di atas 60 derajat Celcius, sehingga akan semakin sulit untuk dibersihkan. Protein dapat dihilangkan dengan larutan alkalin dengan sifat proteolitik yang telah ditambahkan iomektan untuk meningkatkan kelarutan protein. Kemudian ada kotoran jenis karbohidrat dan pati. Kotoran ini menjadi tidak larut dalam air jika terpapar oleh panas. Gula sederhana akan mudah dihilangkan dengan air. Pati dapat dihilangkan dengan menggunakan deterjen, dan jika tercampur oleh protein, cleaning harus menggunakan larutan alkali. Lalu kemudian ada kotoran senyawa anorganik. Umumnya ini bentuknya adalah garam anorganik yang larut dalam air. Jika garam terpapar panas, pH rendah garam kalsium dan magnesium akan membentuk endapan yang tidak larut dalam air dan mengalami inkrustasi. Inkrustasi ini akan menyebabkan korosi pada material alat produksi yang digunakan. Namun, senyawa anorganik ini dapat dihilangkan menggunakan larutan asam. Dan yang terakhir itu ada senyawa tak larut lainnya. Ini harus dihilangkan menggunakan deterjen surfaktan. Kemudian faktor yang mempengaruhi efisiensi cleaning ini ada 4, yaitu ada waktu kontak deterjen, yang semakin lama waktu kontaknya, maka akan semakin efektif proses cleaningnya. Lalu ada temperatur, penambahan suhu pada limit tertentu akan meningkatkan aksi senyawa deterjen menjadi lebih cepat dan efektif. Namun, penambahan suhu ini harus memperhatikan jenis kotorannya, karena ada beberapa kotoran yang akan lebih sulit dibersihkan jika terpapar panas yang terlalu tinggi. Kemudian ada konsentrasi deterjen. Setiap deterjen ini memiliki konsentrasi optimum yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis deterjen tersebut dan jenis dan jumlah kotoran yang ingin dibersihkan dari suatu permukaan. Kemudian ada kekuatan mekanik. Proses menghilangkan kotoran ini akan lebih efektif jika menggunakan deterjen dan dilakukan dengan aksi mekanik seperti menyikat, memberikan tekanan atau turbulensi. Lalu selanjutnya ada prosedur cleaning. Yang pertama ada pre-washing. Ini fungsinya untuk menghilangkan residu sisa makanan. Gunanya
dilakukan sebelum pemberian deterjen ini untuk memudahkan kerja deterjen karena menghilangkan sejumlah kotoran. Pre-washing ini bisa menggunakan air dingin maupun air panas, namun harus di bawah 50 derajat Celcius. Dapat menggunakan aksi mekanik tadi seperti mengikat, bisa juga menggunakan air bertekanan atau suction untuk menghilangkan residu-residu. Suction ini umumnya digunakan untuk menghilangkan debu-debu. Kemudian ada cleaning with water and detergent. Air yang digunakan harus air bersih dengan kandungan mineral yang rendah. Pada proses ini dilakukan penambahan deterjen untuk membantu menghilangkan residu lemak atau minyak dari permukaan. Deterjen ini dapat membantu mengurangi kontaminasi mikroba sehingga akan membantu efisiensi dari proses disinfektan nanti. Lalu ada intermediate rinsing with water. Proses ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan deterjen dari permukaan. Pembilasan ini menggunakan air panas atau air dingin tergantung dari jenis kotorannya atau jenis permukaannya. Lalu bisa juga dilakukan dengan 2 tahap pembilasan. Yang pertama pembilasan menggunakan air dan yang kedua itu menggunakan larutan asam. Fungsi larutan asam di sini adalah untuk menetralkan residu basah dari deterjen dan menghilangkan garam-garam anorganik yang tersisa. Lalu selanjutnya ada proses disinfection atau sanitizing. Dan ini fungsinya untuk mengurangi kontaminasi mikroba. Disinfektasi ini atau sanitasi ini menggunakan senyawa kimia dengan efek oksidasi. Dan ini dipengaruhi oleh kinerja deterjen pada proses sebelumnya. Jika kinerja deterjen sudah bagus, maka hasil dari disinfektan ini akan bagus juga. Namun jika deterjen ini kurang bagus kerjanya atau hanya mengurangi kotoran sedikit, maka kerja disinfektan ini juga akan semakin lebih besar atau hasilnya kotoran tidak sempurna hilangnya. Dan yang terakhir adalah final rinsing with water. Ini umumnya menggunakan air dingin, bisa juga menggunakan air panas di bawah 80 derajat Celcius. Tapi ini itu dikhususkan untuk sistem dengan high level hygiene. Fungsinya untuk menghilangkan residu disinfektan kimia dari permukaan. Ya, perkenalkan nama saya Raharjo Mutakin, akan mempresentasikan tentang desinfeksi. Di mana desinfeksi ini definisinya adalah menghilangkan bakteri atau mikroba yang berbahaya, di mana dia menghancurkan semua bagian mikroorganisme secara spesifik, itu sampai sporanya itu dalam waktu biasanya selama 10 menit. Next. Nah, desinfeksi untuk menghancurkan mikroorganisme ini ada beberapa cara, atau dengan pemanasan, ada dengan radiasi ion, ada dengan radiasi ultraviolet. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang agen kimianya, yaitu dengan desinfeksi dengan penambahan senyawa kimia di mana akan adanya oksidasi secara kimia. Apa sih pentingnya desinfeksi ini? Pertama itu adalah untuk mencegah serangan dari mikroorganisme, kemudian membunuh bakteri yang sudah ada, kemudian mengurangi potensi kontaminasi silang, kemudian dapat membantu meningkatkan umur simpan, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. Next. Di mana dapat diketahui bahwa kinetik dari desinfeksi ini mengacu pada persamaan order pertama, di mana minus -2n per dt sama dengan Kn, nanti dapat ln n per NO sama dengan Kt. Nah, laju ini tuh bergantung pada jenis mikroorganisme, desinfektan, konsentrasi desinfektan, pH, serta suhu. Bisa, next. Nah, di sini untuk mencari hubungan antara konsentrasi desinfektan dengan waktu kontak yang dibutuhkan untuk mencapai residu waktu untuk membunuh mikroorganisme itu, di mana ada rumusnya adalah C pangkat N kali T sama dengan K, di mana C itu adalah konsentrasi desinfektan, serta ada K dan N itu berupa konstan. Desinfektan yang biasanya digunakan pada industri itu ada klorin dan turunannya, ada iodin, ozon, hidrogen peroksida, serta amina kuartener. Di mana pada tabel ini saya mengelompokkan
dengan desinfektannya, keuntungan serta kerugiannya. Diketahui bahwa gas klorin itu keuntungannya itu murah, residunya mudah diukur, serta spektrum yang luas untuk kuman dan sporanya. Kemudian kerugiannya adalah korosif bila konsentrasinya tinggi, iritasi kulit, serta efektif pada pH itu kurang dari 7, berbau, serta sisa makan kotorannya itu dapat menghambat kerjanya. Kemudian ada desinfektan contoh lain adalah iodospor, di mana keuntungannya itu tidak korosif, serta kekuatan desinfektan ini dapat dilihat tergantung dengan warnanya, di mana 12 ppm itu berwarna seperti teh, 25 ppm itu berwarna seperti air kopi. Kerugiannya itu dia tidak efektif terhadap spora, mahal, serta pemberian warnanya pekat, kemudian bereaksi dengan zat tepung, dia memberikan warna jadi biru. Kemudian yang terakhir itu quartz, di mana keuntungannya itu adalah efektif pada pH netral, tidak korosif, tidak berbau, tidak terpengaruh oleh sisa debu makanan, tidak menimbulkan iritasi, serta keuntungannya itu tidak meninggalkan lapisan film yang menghambat pertumbuhan mikroba. Kerugiannya itu dia mahal, tidak kompatibel, kurang efektif untuk spora kuman, serta memberikan rasa tambahan. Jadi kayak merubah tekstur tambahannya itu. Ini bisa di next. Nah, secara tinjauan tambahannya, itu dia tujuan cleaning dari desinfeksi itu adalah untuk mencegah kontaminasi mikroba, meningkatkan keamanan produk, serta meningkatkan efisiensi desinfekting, di mana semakin sedikit kotoran pada permukaan, maka semakin efektif desinfektan untuk mengurangi kontaminan mikrobanya itu. Kemudian dari sisi efisiensi pabriknya, kotoran pada alat menghambat produksi. Jadi setelah di tujuan cleaning dan desinfeksi ini dapat meningkatkan efisiensi pabriknya itu pada kotoran yang menghambat di produksi. Sekian. Lanjut pada presentasi selanjutnya. Perkenalkan, saya Audria akan mempresentasikan tentang ideal sanitizer dan teknologi ozon. Sanitasi sendiri definisinya adalah pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit tersebut. Next. Dari kategori sanitizer yang ideal adalah harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat destruksi mikroba, yaitu sanitizer yang efektif harus mempunyai aktivitas yang seragam, spektrum luas terhadap sel-sel vegetatif dari bakteri, kapang, dan kamir, lalu menghasilkan kematian yang cepat. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan terhadap lingkungan. Suatu sanitizer yang ideal harus efektif dengan adanya bahan organik atau beban cemaran, residu deterjen dan sabun, serta kesadahan air dan pH. Next. Lalu sifat-sifat lainnya yang harus dimiliki oleh sanitizer yang ideal adalah sifat-sifat membersihkan yang baik, tidak beracun dan tidak menyebabkan iritasi, larut dalam air dengan berbagai perbandingan, mudah digunakan, lalu bau dapat diterima atau tidak berbau, stabil dalam larutan pekat maupun encer, mudah didapatkan, mudah diukur dalam larutan yang telah digunakan, dan harganya terjangkau. Next. Lalu teknologi ozon pada kebersihan makanan. Teknologi ozon ini digunakan pada food hygiene, berfungsi sebagai disinfektan yang ramah lingkungan dan sebagai alternatif pembersih kimia atau klorin di banyak segmen industri makanan. Next. Penggunaannya pada sanitasi alat adalah air yang diperkaya ozon dapat disemprotkan langsung ke lantai, saluran air, dinding, peralatan yang dapat dibasahi, tangki, baik bagian eksternal maupun internal, dan kamar bersih melalui sistem bergerak atau terpusat dengan alat penyemprot bertekanan rendah atau genggam atau drop down. Next. Penggunaannya pada sanitasi alat, contohnya pada alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, untuk alat filling dan packaging. Teknologi ozon ini menyediakan sanitasi kemasan dan pembilasan botol yang efektif, baik untuk minuman, makanan, rempah-rempah, dan cairan yang sangat kental, seperti saus tomat, dan mustard. Lalu, pada pipa, tangki, dan heat exchanger, ozon ini dapat digunakan sebagai pengganti heat
perlakuan panas berkat potensi disinfeksi dan oksidasi yang kuat dari teknologi ozon, terutama untuk penukar panas, katup, dan perpipaan yang biasanya rentan terhadap pembusukan organik dan pertumbuhan bakteri. Lalu pada rinsing dan conveyor belts. Selama menangani produk segar, sangat penting untuk menghindari kontaminasi silang dari bakteri dan mikroorganisme lain yang mungkin timbul dari pertumbuhan pada peralatan proses terbuka, seperti contohnya pada conveyor belts. Ozon adalah senyawa yang tepat untuk membilas sayuran, potongan segar, dan produk non-olahan lainnya karena bersifat non-organik dan ozon memiliki sifat yang alami. Lalu pada alat sistem pendingin, karena sistem pendingin ini berbasis air es dan rentan terhadap pertumbuhan mikroba yang menyumbat filter dan meningkatkan risiko wabah legionella dan kondisi umum yang tidak higienis. Maka teknologi ozon menyediakan cara yang sangat efektif untuk membersihkan sistem dari semua potensi pertumbuhan bakteri dan jamur. Next. Lalu kelebihan teknologi ozon ini dapat diterapkan pada suhu dingin sehingga dapat mengurangi biaya energi. Lalu pengoksidasi efektif yang menghilangkan residu dan partikel organik. Lalu tidak meninggalkan produk sampingan yang berbahaya, diproduksi di tempatnya langsung yang menghilangkan penanganan bahan kimia, lalu meningkatkan umur simpan produk, dan biaya pemakaian atau daya yang digunakan rendah, serta korosi peralatan sangat rendah. Tantangan dalam menggunakan teknologi ozon dalam pembersihan di industri pangan ini adalah untuk permukaan yang sangat terkontaminasi, mungkin perlu dilengkapi dengan bahan pembersih sekunder atau tambahan. Lalu biaya investasi mulai dari sedang hingga tinggi. Next. Lalu terdapat batasan dan kontraindikasi dari penggunaan teknologi ozon pada sanitasi pangan, yaitu pertama karena masa pakainya yang pendek, ozon harus dihasilkan di lokasinya langsung karena tidak memungkinkan adanya penyimpanan. Lalu ozon ini sangat tidak stabil dan korosif. Penguraian ozon membutuhkan proses yang rumit tergantung pada jenis radikal yang terbentuk dalam larutan dan beberapa jenis bahan organik dalam media yang menyebabkan mendorong atau menghambat rantai reaksi. Serta yang ketiga, dosis rendah ozon yang dapat menonaktifkan kultur mikroba murni dapat menjadi tidak efisien terhadap virus, spora, dan kista. Lalu konsentrasi ozon yang lebih tinggi dari 0,02 ppm menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada sistem pernafasan, sesuai dengan lamanya pemaparan. Lalu ozon di udara dengan konsentrasi lebih dari 0,1 ppm memiliki bau menyengat yang menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan mata. Lalu paparan ozon dengan konsentrasi tinggi dapat menimbulkan efek mutagen dan menyebabkan kematian akibat toksisitas akut. Next. Perkenalkan kembali, nama saya Nadira Halifa akan menjelaskan mengenai cleaning of plants and equipment. Next. Untuk sistem cleaning ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cleaning out of place dan yang selanjutnya akan ada cleaning in place, di mana cleaning out of place ini merupakan suatu sistem pembersihan yang dilakukan dengan melakukan pembongkaran alat terlebih dahulu dan dilakukan pada saat pabrik tidak dalam proses produksi. Proses COP ini dilakukan dengan cara memisah atau memecah alat-alat dulu menjadi bagian yang kecil, barulah dilakukan proses pembersihan. Next. Untuk instrumen atau elemen yang digunakan dalam COP ini yaitu terdiri atas penampungan untuk cairan pembersihnya, pompa resirkulasi, nozzle, dan alat pemanas untuk cairan pembersih. Next. Nah, sistem yang kedua ini adalah cleaning in place. Berbeda dengan cleaning out of place, cleaning in place ini dilakukan tanpa membongkar alat-alat tersebut. Untuk definisinya sendiri, cleaning in place adalah proses pembersihan hidrodinamik di mana cairan pembilas dan sanitasi ini bersirkulasi di sepanjang jalur produk dan memberikan deterjensi serta tindakan mekanis yang diperlukan untuk menghilangkan tanah tanpa membongkar garis-garis operasi. Next.
untuk elemen-elemen dalam CIP ini terdapat sebagai berikut, yaitu ada supply pump, return pump, kemudian ada heat exchanger, ada chemical tank, ada supply pressure gauge atau transmitter, ada supply temperature sensor, dan ada conductivity meter. Next. Nah, selanjutnya ini ada tahapan atau proses cleaning in place. Yang pertama itu ada pre-rinse, di mana tujuannya ini adalah untuk membersihkan alat-alat dari residu sisa produksi, terutama untuk gula dan lemak. Kemudian dilanjutkan dengan caustic wash atau pencucian dengan basa yang berfungsi untuk melunakkan lemak-lemak yang masih menempel. Kemudian intermediate wash ini dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa dari caustic wash, begitu juga dengan final rinse untuk membilas sisa-sisa residu dari cairan pembersih yang digunakan. Dan yang terakhir ini ada sanitizing. Sanitizing itu adalah proses disinfeksi yang dilakukan sebelum proses produksi berjalan. Next. Nah, selanjutnya untuk cleaning in place ini terbagi ke dalam 2 tipe, ada yang single use dan ada yang recycle. Next. Untuk yang single use ini, sistem seperti air, deterjen, dan pembersih didaur ulang melalui sistem yang telah ditentukan untuk satu siklus pembersihan. Dan proses single use ini membutuhkan laju alir yang cukup tinggi serta volume air yang digunakan juga cukup besar, sehingga nantinya effluent atau wastewater yang dihasilkan juga cukup besar. Namun kandungan organik di dalam wastewater ini tidak terlalu tinggi. Mengapa butuh laju aliran tinggi? Laju aliran yang tinggi ini dibutuhkan untuk mencapai tingkat turbulensi tertentu, di mana pada tingkat turbulensi tertentu ini pembersihan akan berlaku secara efisien. Next. Selanjutnya ini adalah skema dari proses cleaning in place yang single use. Next. Yang kedua, ini ada reuse. Pada reuse cleaning in place ini, perbedaannya adalah fluida pembersihnya ini dari satu siklus ditampung dan kemudian akan digunakan kembali untuk siklus berikutnya dengan prinsip aliran berlawanan arah. Next. Berikut ini adalah skema dari cleaning in place dengan sistem recycle atau reuse. Next. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan antara cleaning in place yang single use dengan yang reuse. Apabila dilihat dari biaya investasi, single use itu memiliki biaya investasi yang rendah karena sebagaimana telah diketahui dari skemanya, alat-alat yang dibutuhkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan proses yang reuse. Begitu juga dengan tempatnya, dikarenakan alat-alatnya lebih sedikit dan cenderung lebih simpel, maka tempat yang dibutuhkan juga lebih kecil dibandingkan dengan sistem cleaning in place yang reuse. Selanjutnya, ditinjau dari kontaminasinya, untuk yang single use itu kontaminasinya lebih rendah dibandingkan dengan yang reuse. Karena pada proses yang reuse itu ada penggunaan kembali dari fluida pembersih. Namun untuk yang single use ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sistem yang reuse, dan apabila ditinjau dari ketersediaan laju alir pembilasan, yang single use itu akan selalu tercukupi, sementara untuk yang reuse itu ketersediaannya tidak menentu, seperti itu. Next. Section selanjutnya ini adalah pembahasan mengenai cleaning dari raw material. Sebagaimana diketahui, raw material ini merupakan sumber kontaminasi yang cukup berpengaruh dalam industri makanan. Untuk proses cleaningnya itu terbagi menjadi 2, ada yang wet cleaning dan ada yang dry cleaning. Wet cleaning ini adalah proses cleaning yang melibatkan peran air dalam pembersihannya, di mana tahapan-tahapannya itu terdiri atas soaking, washing, rinsing, dan sanitizing. Umumnya pada proses cleaning ini, setelah dilakukan perendaman atau soaking, kemudian alat-alat ini raw material ini akan dicuci menggunakan rotary dry washer, di mana bahan-bahan yang umumnya dilakukan wet cleaning itu seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Sementara untuk
Untuk proses yang dry cleaning ini umumnya dilakukan pada bahan baku yang berupa biji-bijian, di mana pembersihannya dilakukan berdasarkan densitas yang memisahkan bahan-bahan raw material ini dari cemaran fisik lainnya. Next. Dan yang terakhir ini ada cleaning packaging. Dikarenakan packaging ini nantinya akan kontak langsung dengan bahan makanan yang telah diproduksi, maka untuk menghindari kontaminan, packaging ini perlu dibersihkan terlebih dahulu sebelum nantinya dikontakkan dengan makanan. Tujuan dari proses cleaning ini yaitu adalah meminimisasi kontaminasi yang ada. Proses cleaning yang dilakukan itu umumnya dilakukan menggunakan dengan air panas. Next. Berikut ini ada skema contoh cleaning packaging yang umum dilakukan untuk botol. Sebagaimana terlihat pada skemanya, dimulai dari yang kiri, itu botol masuk, kemudian dibilas dengan water dan dilakukan beberapa kali tahapan spraying menggunakan deterjen. Terlihat pada kolom deterjen bersuhu tinggi itu ada bantuan dari steam coil dikarenakan membutuhkan suhu yang cukup tinggi, yaitu 60 dan 80 derajat. Selanjutnya, setelah dilakukan spraying dengan deterjen, botol akan kembali dibilas dengan tujuan untuk membersihkan residu dan sisa-sisa dari deterjen yang digunakan untuk pembersihan. Untuk suhunya sendiri itu bergantung pada material dari packagingnya. Apabila kaca atau gelas, temperaturnya itu dapat mencapai 80 hingga 85 derajat Celcius. Sementara untuk plastik lebih rendah, yaitu 55 hingga 58 derajat Celcius. Namun untuk residence time masing-masing proses ini sama untuk setiap bahannya, yaitu sekitar 6 sampai menit. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Aini Alisa. Perkenalkan kembali, nama saya Aini Alisa. Hari ini akan membahas tentang odor reduction. Di sini odor ini merupakan udara dan emisi gas yang dilepaskan ke atmosfer, harus bersih dari debu, kotoran, komponen beracun, dan bau. Kata-kata yang digunakan ini odor atau bau karena setiap komponen yang mengandung bau walaupun yang mengenakan seperti contohnya kopi itu dianggap dianggap bau sehingga harus dihilangkan. Next. Kemudian untuk sumbernya sendiri pada industri makanan ini ada dapat dari area terbuka, contohnya lapangan, lantai, air limbah yang dilepaskan di udara terbuka, kemudian bau yang berasal dari produk, bahan, dan produk sampingan, dan yang terakhir adalah pancaran dari sumber gas lokal. Contohnya seperti pipa knalpot, cerobong asap, atau pancaran dari autoklaf yang digunakan dalam pabrik pengolahan. Next. Untuk menghindari odor tersebut dapat dilakukan cara seperti yang pertama untuk menjaga kebersihan, yang kedua untuk pemindahan dan penggunaan cepat dari bahan yang mengandung bau di pabrik, dan yang terakhir adalah pemindahan proses yang lebih ramah lingkungan untuk menghindari asap. Next. Kemudian untuk tipe-tipe odor yang terdapat di industri itu, contohnya dapat datang dari terpenes, hydrocarbons, oxygenated compounds, amonia, hydrogen sulfide, dan volatile organic compounds. Next. Kemudian untuk mencari tahu atau mendetek odor yang ada ini dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan cara sensorial dan analytical. Untuk cara sensorial dapat menggunakan olfaktometri dinamis, inspeksi lapangan, dan rekaman dari warga atau pekerja. Kemudian untuk secara analytical dapat menggunakan gas kromatografi mass spectrometry dan gas kromatografi mass spectrometry olfaktometri. Kemudian ada identifikasi senyawa spesifik dan electronic nose. Next. Kemudian cara untuk menghilangkan yang pertama ada scrubbing, yaitu di mana gas buangan ini dimasukkan di inlet seperti gambar ini dan digosok dengan air atau cairan lain. Scrubber ini merupakan kolom absorption vertikal di mana gasnya ini seakan-akan dicuci
dengan air atau cairan tersebut dengan cara yang berlawanan. Jadi masuk inletnya dari bawah, kemudian gas yang bersih atau clean gas outletnya itu berada di atas. Kemudian cairan yang dapat digunakan itu contohnya bisa dapat air untuk bau yang larut dalam air. Kemudian ada juga tipe alkali atau asam untuk biasanya yang bersifat asam atau basa. Kemudian yang terakhir ada zat pengoksidasi. Next. Kemudian untuk menghilangkan gases emanations yang kedua itu yang ada catalytic combustion, di mana gas ini dipanaskan dan melewati konverter katalitik, yaitu dengan cara dibakar. Kemudian pengendalian emisi, ini adalah merupakan salah satu cara untuk pengendalian emisi dengan membantu menghilangkan zat berbahaya dan kebisingan dari suatu proses pembuangan. Kemudian di proses ini digunakan katalis untuk mempercepat reaksi oksidasi sehingga mengurangi pembentukan produk yang tidak diinginkan. Contoh produk yang tidak diinginkan itu adalah gas polutan nitrogen oksida. Kemudian dari alat yang tertera di samping ini terbukti dapat mengurangi gas polutan nitrogen oksida ini dari 20 parts per million menjadi di bawah 3 parts per million. Next. Kemudian yang dapat dilakukan juga adalah biofilter, yaitu menggunakan penyangga berpori yang di dalamnya terdapat mikroorganisme dengan prinsip kerja bahwa mikroorganisme ini akan menggunakan bahan organik yang berbau seperti substrat, kemudian digunakan untuk sebagai makanannya, kemudian dapat diuraikan. Namun biofilm yang menjadi bagian dari biofilter ini tidak dapat menangani emisi gas dalam jumlah besar dan atau tipe yang sangat terkontaminasi dengan bau. Next. Ya, sekian penjelasan video presentasi dari kelompok 7 untuk materi ini. Terima kasih.